Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Asep Sunaria dengan NIM 2210668. Saya merupakan mahasiswa semester 7 di program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Primagraha. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan terkait bisnis internasional dan definisi e-commerce. Sebagai tugas ujian akhir semester di mata kuliah e-commerce dengan dosen pengampu Ibu Maya Adisya Andara, SPDMM. Oke, baik, langsung saja ke materi pertama. Pembahasan pertama yaitu pengertian bisnis internasional. Bisnis internasional adalah seluruh aktivitas perdagangan barang dan jasa yang melibatkan dua negara atau lebih. Kemudian kegiatan ini mencakup ekspor, impor, investasi asing, lisensi, waralaba, hingga kerjasama strategis antar negara. Adapun tujuan dari bisnis internasional pertama yaitu memperluas pasar dan jangkauan konsumen. Kedua, meningkatkan keuntungan perusahaan. Tiga, memanfaatkan keunggulan sumber daya antar negara, mengurangi ketergantungan pada pasar domestik, dan meningkatkan daya saing global. Kemudian bentuk-bentuk bisnis internasional. Pertama yaitu ekspor dan impor, penjualan dan pembelian barang atau jasa lintas negara. Kemudian lisensi, yaitu pemberian hak penggunaan merek atau teknologi. Adapun waralaba, yaitu kerjasama bisnis dengan sistem tertentu. Dan faktor pendorong bisnis internasional, yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam, kedua perbedaan biaya produksi, kemajuan teknologi transportasi dan globalisasi dan perdagangan bebas, serta permintaan pasar internasional. Nah, kemudian pasar internasional ini mempunyai hambatan. Pertama yaitu perbedaan bahasa dan budaya, kemudian peraturan dan kebijakan negara. Nah, peraturan dan kebijakan negara itu sering terjadinya hambatan pada peraturan dan kebijakan negara. Kemudian resiko nilai tukar mata uang, hambatan tarif dan non-tarif, resiko politik dan ekonomi. Contoh bisnis internasional pertama yaitu misalkan negara Indonesia mengekspor kopi ke negara Eropa. Kemudian perusahaan Jepang membuka pabrik di Indonesia. Dan brand internasional seperti Samsung, McDonald yang mendirikan perusahaan di Indonesia. Kemudian e-commerce. Pengertian daripada e-commerce yaitu adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik melalui internet dengan menggunakan platform digital. Nah, jenis-jenis e-commerce pertama itu business to business, yaitu transaksi antar perusahaan. Kedua ada business to consumer, yaitu perusahaan ke konsumen. Ketiga yaitu consumer to consumer, yaitu konsumen ke konsumen. 4 yaitu consumer to business, yaitu konsumen menjual ke perusahaan. Nah, model-model e-commerce. Pertama yaitu ada marketplace. Contohnya seperti Shopee, Tokopedia, dan Amazon. Nah, Shopee dan Tokopedia ini sering dipakai oleh masyarakat Indonesia. Kemudian ada online store, yaitu contohnya itu website resmi perusahaan. Nah, apabila kita ingin melakukan transaksi secara online, ketika kita menghindari barang yang KW atau palsu, kita bisa langsung belanja melalui website resmi perusahaan tersebut. Misalkan kita mau membeli sepatu dengan merek Nike, apabila kita mau menghindari barang yang palsu atau KW, maka kita bisa langsung mengunjungi online store, yaitu melalui website resmi Nike tersebut. Kemudian ada social commerce. Nah, ada Instagram, TikTok Shop, dan Facebook. Nah, di Instagram, TikTok Shop, dan Facebook juga bisa dijadikan sebagai kegiatan jual beli barang dan jasa melalui elektronik. Kemudian manfaat e-commerce. Pertama, jangkauan pasar lebih luas. Kemudian biaya operasional lebih rendah.
transaksi lebih cepat dan efisien, kemudian promosi dan pemasaran mendukung UMKM berkembang. Nah, e-commerce juga tidak terlepas dari tantangan. Pertama, yaitu keamanan data dan transaksi, persaingan yang ketat, kepercayaan konsumen, masalah logistik dan pengiriman, ketergantungan pada teknologi. Kemudian, peran e-commerce dalam bisnis internasional yaitu memudahkan ekspor dan impor secara digital, menjangkau pasar global tanpa toko fisik, mendukung cross-border e-commerce, mempercepat transaksi internasional. Nah, bisnis internasional dan e-commerce itu saling berkaitan erat di era globalisasi ini. E-commerce menjadi sarana utama dalam mendukung bisnis internasional karena mampu menembus batas geografis, mempercepat transaksi, serta meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan di pasar global. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.